candlelight night. Bukan berarti bahwa kita kesini terus nyalain lilin gitu ya. Bukan berarti itu. Tapi begini, kadang-kala kita nggak sadar dalam kehidupan kita itu banyak terjadi seperti sebuah lilin yang pudar. Betul ya? Apalagi di saat-saat sekarang ini. Ya saya nggak tahu kondisi teman-teman, tapi kita banyak merasakan nih di Kompi, banyak merasakan bahwa kadang-kala kami itu pudar. Kadang-kala kami pun para pelayan Tuhan, saya, Roni yang hampir bisa dikatakan hidupnya dari pelayanan, kami merasakan bahwa kehidupan kami kadang-kadang pudar. Iman kami kadang-kadang naik turun. Kadang kalau lagi dapat berkat, imannya bagus, betul ya? Kalau lagi nggak dapat berkat, imannya turun gitu ya. Nah, kami merasa begini bahwa kadang-kadang bulu itu nggak tumbuh tegak, kadang-kadang terkulai, gitu ya. Nah, maka ketika acara ini sudah kedua ya, ini hanya kedua ya. Ketika acara ini dimulai, kami mulai berpikir begini, kita nggak jadi dong, jangan jadi dong seperti persekutuan atau komunitas yang lain yang isinya, minta maaf yang saya lihat selama ini isinya cuma pujian, kemudian dengerin firman, kesaksian, pulang, gitu ya. Isinya kan banyak gitu ya. Jadi, nah, kita mau jadi sesuatu yang sedikit berbeda. Kita mau teman-teman merasakan sesuatu bukan cuma begini. Kalau begini sih, ini namanya firmannya nggak berfaedah banget. Ya memang firman itu baik, tetapi kadang-kala kita nggak merasakan impact daripada firman itu, gitu ya. Nah makanya berbambang berpikir dan kita kemudian cetuskan sebuah acara yang namanya candlelight. Candlelight itu artinya menyalakan kembali lilin-lilin yang pudar, gitu ya. Kalau kita dalam keadaan saat ini berbeban berat, kita punya masalah, entah itu di pekerjaan, entah itu di keluarga, entah itu di keluarga, entah itu di masalah-masalah sakit penyakit dan yang lain, lilin kita tengah pudar. Kalau kita sedang pudar, teman-teman saya bilang begini, dia datang ke acara candlelight night supaya apa? Lilin yang pudar ini mendengar kesaksian teman-teman yang lain jadi apa? Jadi nyala, ya kan? Jadi dia tempatnya candlelight night ini adalah di mana kita menyalakan kembali lilin-lilin kita yang pudar, lilin rohani kita yang sudah mengalami begitu banyak masalah pudar, rasanya udah putus asa. Datanglah ke candlelight night, datanglah ke komunitas Kompi ini untuk yuk sama-sama kita belajar untuk mendengarkan teman-teman, belajar untuk menyala kembali. Nah, kalau lilin yang pudar kumpul dengan yang pudar, kan lama-lama terbakar juga teman-teman ya. Bukan malah mati atau malah terbakar. Tapi kalau engkau sendirian, engkau pasti akan mati. Betul ya? Nah, bagaimana yang sudah menyala? Ada mungkin teman-teman yang terberkati hari-hari ini dan lilinnya tengah menyala dengan kencang, semuanya tengah kuat, ekonominya tengah diberkati. Saya bilang teman-teman di candlelight butuh engkau. Betul ya? Supaya apa? Supaya yang pudar ini juga melihat kesaksianmu jadi nyala. Jadi jangan tinggalkan. Yang pudar datanglah untuk supaya menyala, yang sudah nyala datanglah untuk menyalakan temanmu yang pudar tadi. Betul ya? Setuju ya? Jadi tujuannya acara candlelight night itu yang kita akan terus bawa setiap akhir bulan mungkin ya. Saya nggak tahu apakah nanti akan berubah pada, tapi setiap akhir bulan adalah biarlah terangmu bersinar walaupun hanya sebagai lilin kecil di sudut ruangan. Kita nggak usah muluk-muluk deh teman-teman. Hari-hari ini kita nggak akan menjangkau seluruh Indonesia, menjangkau seluruh dunia. Terlalu muluk-muluk. Yang penting begini, ayo kita di sudut ruangan nyala sama-sama supaya sudut ruang itu jadi terang. Kalau terang di sudut ruang itu, terang itu menular ke sudut-sudut yang lain. Ya, jadi kita nggak usah mikir yang panjang-panjang. Yang jelas saya mau datang ke komunitas ini, saya mau datang ke candlelight night ini supaya saya bisa nyala, supaya saya bisa bagikan nyala saya. Dan kalau saya sudah bernyala, nggak perlu sampai seluruh Indonesia, nggak perlu sampai seluruh dunia. Yang penting sudut ruangan saya ini nyala. That's enough. Tuhan itu cukup. Nyalakan sudut ruangmu, jangan sudutnya tetanggamu yang kamu nyalakan. Sudut ruangmu aja nyalakan. Nah, ketika engkau sudah bernyala di sudut ruang itu, teman-temanmu di sekitarmu nyalakan sama.
Bambang juga redup, teman-teman yang tapi kalau kami bersatu dalam keredupan itu, yang redup itu bersatu nyala, bisa menjadi berkat bagi beberapa teman yang lain. Dan itulah misi kita yang akan kita bawa di Candlelight Night ini. Jadi kita nggak akan formalitas amat teman-teman ya. Saya bukan WL gitu ya. Ini cuma tapi nggak ada WL-nya gitu ya. Jadi saya terpaksa harus jadi WL ya. Dan saya berbilang sama ini Om Ronce. Kita di komunitas sering panggil dengan sebutan bukan bro, tapi Om ya. Om Babang, Om Ronce. Soalnya kalau pakai bro nanti ada yang protes teman-teman. Takutnya ada yang protes gitu ya. Ada trademark sendiri, jadi kita pakainya Om gitu ya. Nah, Om Ronce ini saya udah bilang sama Om Roni, besok ini lihat WL deh, kamu yang WL, karena ada Om Ivan yang sudah bisa main keyboard gitu ya. Itu koko. Mantap kan? Itu koko kan? Wah, bukan koko ya. Itu nanti marah loh. Ya, jadi seperti itu saya mau teman-teman yang punya talenta ya, Bawang ya, yang punya talenta, yang punya kemampuan, ayo, nggak apa-apa. Saya juga tidak akan mendominasi dengan Bambang. Mungkin di awal-awal kami akan bagikan supaya punya warna. Tapi setelah itu lilinmu sudah mulai nyala, ayo nyalalah untuk, gak usah jauh-jauh deh, nyalalah untuk satu komunitas ini, ya kan? Udah nyala, teman-teman terkenal nyala semua, bisa terang, sudah nanti biar Tuhan yang ngatur kita mau kemana berikutnya, ya. Yang penting itu, jadi itu kira-kira penjelasan. Nanti Bambang akan bawakan mengenai firman-Nya bagaimana. Saya hanya bersama Om Bambang, tapi sambil menunggu teman-teman yang lain, entah datang atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang yuk, yang masih bisa bangkit berdiri, kita sama-sama angkat satu lagi. Masih ingat lagu ini? Yang minggu kemarin kita pernah nyanyikan. Ya, bangkit berdiri bisa ya? Kau melukis wajah di hadapanmu. Melukis wajahmu di hadapanmu dan melukis namaku di telapak tanganmu. Yes, Lord. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Yes. Yang akan selalu menggendong
yang baik. Tidak akan dibiarkan untuk menjadi badai. Karena Bapa kita adalah Bapa yang tetap baik, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia mendidik setiap anak-anaknya untuk melewati segala pergumulan dalam kehidupan ini. Dia mendidik anak-anaknya bukan sebagai anak-anak gampangan, tetapi sebagai anak-anak yang perkasa menghadang setiap badai kehidupannya. Mari tenangkan hatimu, teman-teman. Mari tenangkan hatimu. Sama-sama katakan, hidupku berharga di hadapan Bapa. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dari saat itu terus bersama kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Guru yang terkuat akan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sempurna di neraka. Sungguh yang Maha Muda akan dipadamkan. Untuk kemuliaannya. Sekarang kita akan hidup. Saudaraku, sudah menikmati keadaan hari-hari ini juga tidak berubah. Kita sudah berapa tahun mengalami COVID? 1,5 tahun. Kalau namanya kehidupan orang itu diterjang badai selama 1,5 tahun, masih kuatkah kita bisa berdiri untuk menantang badai itu? Nah, kondisi saat ini saya yakin dan percaya banyak orang yang sudah letih lesu, banyak orang yang sudah patah arang, patah semangatnya. Bahkan ada orang yang juga ngomongnya seperti ini. Katanya tuh Bapak itu mengasihiku, tapi yo kok COVID ini nggak selesai-selesai. Kapan selesainya kita juga nggak tahu. Benar nggak Tuhan? Benar nggak Bapak? Engkau mengasihi hidup kami. Saya yakin semua orang letih lesu ketika menghadapi segala pencobaan hidup yang tidak pernah ada habisnya. Maka kita nggak pernah tahu kapan itu selesai COVID. Coba saya cek, yang merasakan letih lesu di dalam pekerjaan, di dalam ekonominya, angkat tangan coba. Semua yang letih lesu. Ya, itu kita ibaratkan saat ini seperti apa? Seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang hampir pudar nyalanya. Tapi ada satu hal yang harus patut kita ingat melalui lagu yang tadi sangat memberkati hidup kita, Pak. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Artinya apa? Tuhan gak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak.
Aku yang dulu menggebu-gebu dalam melayani, sekarang ini seakan-akan redup. Bahkan kepercayaan kita sama Tuhan pun juga makin lama makin hari terkikis habis. Doa juga nggak pernah dijawab. Kondisi makin hancur. Tabungan sudah habis kalau ada tabungan. Ya. Kalau nambah utang itu pasti. Tapi kok Tuhan diem aja ya? Tuhan nggak melakukan sesuatu hal yang merubah kehidupan kita. Ya, itu seperti keadaan dulu yang terulai. Hari ini, malam hari ini kita mau belajar tentang Daud. Kita ingat ya, Daud terkenal itu ketika apa? Mengalahkan Goliat. Goliat itu adalah panglima tentara Filistin. Dia tinggi besar, ya, raksasa. Wah, tapi sama Daud, ayo, sama Daud ngomong apa Daud? Aku menghampiri engkau dengan kuasa Tuhan semesta alam. Wih, luar biasa saudaraku. Wih, Daud luar biasa semangatnya, nyala apinya itu menggebu-gebu, luar biasa. Bahkan kakak-kakaknya sendiri sampai bingung. Gitu? Iki anak ini cuma kepingin apa ya? Kepingin tampil aja katanya. Wah, percuma kan selama ini Daud itu diremehkan di keluarganya. Tahu-tahu muncul melantang Goliat. Wis balik wae kata kakak-kakaknya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Goliat dihancurkan sama Daud. Ya, habis itu Daud perang kemana-mana bersama Saul. Yang terjadi apa? Wih, luar biasa Daud. Bahkan ada yang ngomong seperti ini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berraksa-raksa. Wih, luar biasa. Semangatnya Daud semakin hari semakin luar biasa. Nyala apinya bukan mudah, tapi apa? Semakin terang, saudara. Tapi suatu ketika Daud mengalami yang namanya lesu. Api yang begitu terang, api yang berkobar-kobar bisa jadi redup semakin hari semakin redup ketika apa? Ketika Saul mulai iri akan kehebatan Daud. Sehingga Saul kepingin membunuh Daud. Yang terjadi apa? Daud lari, saudara. Daud lari melarikan diri. Dan ketika Daud melarikan diri, apa yang terjadi? Dulunya yang Daud begitu percaya sama Tuhan, aku hampiri engkau dengan kuasa Allah. Tetapi saat ini, waduh, sungguh memilukan hati ketika melihat keadaan Daud seperti itu. Dulu Daud selalu didampingi oleh laskar tentaranya, tetapi saat ini ketika dia melarikan diri, siapa yang mendampingi Daud? Paling cuma 2-3 orangnya yang pengikut setianya. Dia masuk karena kelaparan, dia masuk di bait Allah. Dia sampai mau minta roti sajian. Artinya apa? Daud mulai meninggalkan Allah. Dia mulai berani melanggar perintah Allah karena apa? Karena lapar, karena pusing. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal itu. Ketika COVID yang tidak berhenti ini, kasus per kasus semakin hari semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap setia kepada Allah? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan kita? Ini yang jadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Dan ketika Daud bohong sama Abimelek, sudah minta roti sajian, bohong, terus dia minta apa? Senjatanya Goliat. Ketika waktu itu dia mengalahkan Goliat, senjatanya kan diambil Daud. Tapi senjata itu tidak dibutuhkan oleh Daud karena apa? Karena Daud cuma mengandalkan siapa? Tuhan. Tetapi saat ini karena ketakutan, karena lemah lesu hidupnya, karena deraan permasalahan demi permasalahan, akhirnya Daud butuh senjata, saudaraku. Dia sudah tinggalkan Allah. Aku butuh senjata.
terus dia habis bawa senjata, dia lari ke orang Filistin. Dikira orang Filistin takut. Dikira orang Filistin mengingat kehebatan Daud dulu sehingga nyalinya jadi ciut orang Filistin. Gak taunya siapa yang ciut nyalinya. Daud sendiri yang ciut nyalinya. Sehingga dia takut di hadapan Raja Akis. Sehingga dia berpura-pura gila, tidak waras. Bayangin saudara, artinya berpura-pura gila itu apa ya? Artinya dia sudah tidak lagi merasa berharga dirinya. Dia sudah mulai menghina dirinya sendiri. Dia menganggap sudah dirinya ini nggak ada harganya, tidak berharga. Padahal kalau selalu mengandalkan Tuhan, katakan apa Tuhan? Hidupku berharga. Tetapi saat itu apa? Daud sudah tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi masalah yang sama. Mungkin aku pasti ya. Halo? Pasti ya. Bener lah. Ya tahu pasti. Saat ini kita juga menghadapi yang sama. Makanya Daud sampai dari Gad dia lari namanya ke Gua Adulam. Ya. Disinilah turning back-nya dari Daud. Di Gua Adulam. Adulam itu apa? Artinya gua. Kita nggak usah ngomong Adulam dulu. Kita mau gua dulu. Siapa yang suka kelayapan? Yang gua itu so. Gua itu keadaannya selalu gelap. Gua selalu keadaannya selalu gelap. Makanya Adulam itu sendiri artinya adalah tempat yang tertutup atau tempat yang gelap. Yang jadi pertanyaan, orang yang sudah susah-susah seperti itu, dalam pelariannya Daud ini tetap doa loh sama Tuhan. Saya yakin loh, saat ini meskipun kita susah-susah setengah mati, masih tetap setia berdoa. Setia, jujur, gak bohong kayak Daud. Kita pasti tetap setia berdoa, sama seperti Daud. Daud juga tetap setia berdoa. Tapi kenapa Daud yang begitu mengalami aniaya sedemikian rupa sehingga mengancam nyawanya, tapi Daud diizinkan Tuhan untuk sampai di gua, di tempat yang gelap? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Supaya Daud menyadari bahwa lilin dirinya ya punya api, apinya ini masih apa? Masih nyala meskipun itu redup. Artinya apa? Dia masih berharga hidupnya. Katakan kiri kananmu, engkau masih berharga. Dalam keadaan apapun ini kita ini dianggap berharga sama Tuhan. Ingat itu. Tuhan menyadarkannya seperti itu, saudara. Justru dibawa ke tempat yang gelap. Yuk, kalau kita mengalami pergumulan, kepengennya kita dibawa ke tempat mana? Terang. Tapi kok Tuhan ini aneh caranya ya, dibawa ke tempat yang gelap. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita ini bisa menyadari kalau diri kita ini ibaratnya lilin itu masih menyala. Artinya apa? Supaya kita menyadari diri kita ini masih berharga. Itu yang terjadi, saudara. Di Mazmur 57 ayat 4, Daud berseru-seru sama Tuhan. Bisa dibantu dia. Daud di Mazmur 57 ayat 4 dikatakan apa? Daud berseru sama Tuhan. Dia ngomong apa? Utuslah utusanmu Tuhan untuk menyelamatkan aku. Seringkali kita juga begitu kok. Kira-kira siapa yang bantu persoalan hidup kita? Siapa yang bantu bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita? Kulfan.
Gitu. Lihat 57 ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan aku. Mereka orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan hidup kita. Doa kita kan juga sama, tahu seperti itu toh. Kira-kira siapa yang menolong aku yuk? Roti paling menolong aku ini. Daud itu selalu berteriak-teriak, kirimlah utusanmu Tuhan untuk menolong aku. Ayo kita lihat utusan yang kirim Tuhan itu siapa. Ya kita lihat di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel. Ya, ini memang nggak ditampilkan di layar supaya teman-teman agak lupa-lupa dikit. Jadi supaya kalau lupa bisa ngepel ke saya, ngepel ke Beno, ngepel ke Meroni. Itu ayatnya mana sih gitu? Supaya ada interaksi. 1 Samuel 22. Ya ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana untuk mendapatkan dia. Berarti yang diutus Tuhan itu siapa yang pertama? Keluarganya. Saudara-saudaranya dan keluarganya. Yang susah siapa? Daud. Yang datang menghampiri Daud siapa? Saudara dan keluarganya. Saudara dan keluarganya. Saudaraku, kalau engkau mau jadi saudara bagi orang-orang yang menderita, kalau engkau mau jadi keluarga bagi orang-orang yang membutuhkan kamu, hampiri mereka, datangi mereka. Jangan cuma isu nyanyi, kau, saudaraku, terus apa lagi? Kau, sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nyanyi tok. Ketika ada temannya yang menderita, ketika ada temannya yang butuh masalah, apa yang seringkali kita lakukan? Wah, jangan dekat-dekat. Nanti dia minta pertolongan sama kita. Betul? Tapi saat ini Tuhan sedang ngomong, saudaraku. Kalau engkau mau jadi saudara bagi orang-orang yang menderita, kalau engkau merasa sebagai keluarga bagi orang yang menderita, datangi mereka, bantu mereka. Jangan kamu diam. Jadi saudara itu bukan sebuah kata-kata kosong, tapi ada sebuah tindakan menghampiri. Ketika mendengar hal itu, pergilah mereka. Sekarang saya tanya, siapa yang berani juga pergi menghampiri saudara-saudara kita yang sedang menderita? Siapa yang berani melakukan sebuah tindakan iman untuk saudara-saudara kita yang menderita? Ayo, siapa yang berani, saudara? Ketika engkau berani menghampiri saudaramu sedang menderita, ketika engkau berani menghampiri, membantu saudara-saudaramu membutuhkan engkau, ingat doanya tahu dari apa? Utuslah utusanmu dari surga. Artinya apa? Ketika engkau mau menjadi saudara bagi orang-orang yang menderita, ketika engkau mau menjadi keluarga bagi orang-orang yang menderita, ingat posisi kamu sebagai apa? Utusan dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri. Luar biasa enggak, saudara? Siapa yang mau jadi utusan dari surga? Ayo katakan. Dari saat ini memang kondisi kita sedang terpuruk, tapi ingat, di luar sana masih banyak yang terpuruk. Maukah Anda jadi saudara bagi mereka?
Dan kalau Anda mau, tindakan apa yang Anda lakukan? Satu contoh, saudaraku, kami semua ini juga saudara Anda, betul? Komunitas Kompi ini juga saudara Anda. Kami sangat membutuhkan Anda. Kalau Anda memang saudaraku kami, engkau pasti juga membantu kami. Seperti apa? Lilin-lilin menyala di sudut ruangan. Arti di sudut ruangan itu, pertama-tama Anda harus menyala bagi siapa? Bagi apa? Bagi saudara, bagi keluarga. Pertama-tama seperti itu, saudara. Meskipun kami di Kompi banyak menderitanya daripada sukanya, tetapi satu kali tercetus dalam pikiran kita. Ayo, mari kita memberi kekuatan, mari kita menghibur saudara-saudara kita yang selama ini sudah letih lesu, yang selama ini tidak lagi merasakan pujian perubahan. Mari kita datang kembali. Mari kita nyalakan mereka, supaya lilin-lilin yang hampir redup itu menjadi menyala kembali, dan dia akan menjadi bersinar terang. Dia akan jadikan terang untuk dijadikan terang, saudaraku. Kalau Anda tidak bergerak, kalau Anda tidak pergi untuk mendapatkan saudara-saudaramu yang sedang membutuhkan engkau tidak jadi terang. Untuk hati saudara-saudara spesial, siapa yang berani melakukan tindakan ini? Saudaraku, utusan yang pertama, siapa yang diutus oleh Tuhan? Saudara keluarga. Jadi kalau hari ini Anda merasa sebagai saudaranya kami, engkau pasti datang setiap akhir bulan ke tempat ini untuk apa? Untuk membantu kami supaya lilin kami, semangat kami yang redup-redup ini, yang bodoh nekat istilahnya ya, jadi bernyala. Jangan kamu kira saya ini bernyala, mau belok ini bernyala terang sehingga saya mau menerangi Anda. Salah. Kami ini sedang lilin-lilin yang redup, butuh bantuan saudara-saudara supaya apa? Supaya semangat kami melayani, supaya semangat kami untuk menghibur orang lain menjadi bernyala-nyala. Maukah Anda ambil sebuah komitmen untuk memberikan sumbangsihnya buat saudara-saudara kita, terutama kami yang engkau anggap saudara? Kalau kamu anggap saudara, sorry dulu, ya toh. Kalau Anda menganggap kami saudara, ya berarti Anda bukan utusan dari surga. Berarti Anda utusan siapa? Kalau sakit terus ngacung itu kan. Ngacung. Ya toh, kalau bukan utusan dari surga, berarti utusan dari apa? Ini gak usah dijawab. Yang kedua, supaya singkat aja jelas. Yang kedua, siapa yang diutus oleh Tuhan ketika Anda sedang kesusahan, ketika Anda sedang menghadapi masalah? Yang Anda harapkan datang siapa? Ayo, cek. Ketika Anda dalam kesusahan, ketika Anda dalam sebuah permasalahan, yang Anda harapkan untuk datang itu siapa? Om Bampur. Kita kan kalau dalam kesusahan, dalam kesedihan, kita butuh orang yang menguatkan, yang menghibur. Tetapi aneh, Tuhan kirimkan siapa? Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam kesukaran, gitu. Orang-orang yang dikejar-kejar hutang, Orang yang ruwet berarti. orang-orang yang sakit hati, itu. Orang yang ruwet malah. Orang-orang yang ruwet. Ini jari ini partai ini kis ruwet dikirim orang. Ruwet. Pada ruwet ini tadi ini apa dia? Ruwet kuadrat. Ruwet kuadrat. Itu adalah pandangan Manusia. Tapi lihat ini Tuhan. Daud yang sedang dalam keadaan seperti itu justru dikirimkan orang-orang yang seperti itu.
Kembali lagi seperti yang tadi di awal, supaya Daud merasa dirinya ini tetap lilinnya itu menyala. Ketika Daud dikiringi orang-orang yang seperti itu, Daud itu segera bertindak. Orang yang sakit hati ini saya hibur. Orang yang dikejar-kejar bintang ini aku beri kekuatan. Berani nggak kita seperti itu, saudara? Bukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Ketika Daud melakukan ini, saudara, nanti kita akan lihat hasil apa yang Daud peroleh ketika Daud justru bersyukur dikirim orang-orang yang seperti ini. Ini justru Tuhan ini berpikir terbalik dengan apa yang dunia pikirkan. Tetapi nanti kita akan lihat hasilnya, bahwa cara Tuhan itu cara yang terbaik, jauh lebih baik daripada cara-cara dunia. Dikatakan di situ, maka Daud menjadi pemimpin. Artinya apa? Daud yang butuh dihibur, Daud yang butuh diberi kekuatan, tetapi justru malah Daud yang memberi penghiburan. Justru Daud yang malah memberi kekuatan. Karena apa, saudara? Dunia mengatakan apa? Ketika kamu ingin dihibur, carilah penghibur supaya engkau puas dihibur. Ketika engkau lemah, carilah kekuatan. Orang-orang bisa memberikan kekuatan kepadamu. Tetapi Tuhan katakan, no, bukan seperti itu. Ketika engkau lemah, berikanlah kekuatan kepada orang lain yang lebih lemah. Ketika engkau sedih, datanglah engkau sebagai penghibur bagi orang-orang yang sedih. Luar biasa cara Tuhan itu, saudara. Anda tahu, saudara, dikatakan di situ apa? Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Gila, satu orang yang sedang susah hati dikirim 4 orang yang penuh dengan masalah. Kan seringkali kita ngomong, aku wis ruwet yo, ojo ditambahi ruwet. Tetapi Tuhan malah aneh. Memang Tuhan itu kadang-kadang ruwet ya. Sumber keruwetan. Satu orang susah ruwet, dikirim 400 orang yang ruwet. Tetapi di sini yang luar biasa apa? Daud jadi pemimpin atas hidup mereka. Dan perlu kita semua ketahui, ketika Daud bertindak seperti ini, apa yang terjadi? Pada akhirnya Daud benar-benar sah menjadi raja Israel. Benar gak? Daud benar-benar menjadi sah atas menjadi raja Israel. Dan Daud menjadi raja Israel yang terbesar atau terkecil? Termuda, terbesar. Pasti Daud menjadi yang terbesar, sehingga Mesias Yesus Kristus sebagai keturunan Daud, diangkat sebagai anak Daud. Kenapa? Daud yang luar biasa itu. Ketika apa? Ketika Daud lemah, letih, lesu, tidak bertenaga, dia tidak minum hemaviton, tapi memberikan hemaviton kepada orang lain. Hari ini, saudara, kalau hari ini kita sedang letih, lesu, tidak bertenaga, mulailah Anda cari kesibukan, cari perkara, cari Marta, Cari hemaviton. Cari hemaviton. Cari perkara, cari orang-orang yang sedang susah hati, cari orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, cari dia, hampiri dia. Dan pada akhirnya Anda akan menjadi luar biasa seperti Daud, menjadi raja Israel terbesar, terkenal, dan bahkan raja Israel, Mesias kita dikenal sebagai anak Daud.
Yuk kita lihat sekarang. Yang dikatakan berhimpun dengan dia kira-kira 400 orang. 400 orang ini jadi apa? 400 orang ini jadi laskar, pasukan yang pertama kali Daud pimpin. Dan bersama 400 laskar ini, 400 orang ini, Daud bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan lain. Daud bisa mengalahkan tentara-tentara dari kerajaan yang lain bersama 400 orang ini. Bahkan di antara 400 orang ini ada 30 orang sebagai pahlawan Daud yang terkenal. Itu ada di kitab suci, di 1 Tawarik 11 ayat 10 dan seterusnya, atau di 2 Samuel 23 ayat itu seterusnya. Nanti dibaca. Kalau omongan saya salah, nanti dibaca di kitab suci. Ya, gampang. 1 Tawarik 11 seterusnya. Di situ sampai tertulis 30 nama-nama pahlawan Daud. 30 orang nama pahlawan Daud. 30 orang itu dari mana? Dari 400 orang ini. 400 orang ini yang apa? Ruwet-ruwet tadi. Yang ruwet-ruwet tadi, saudara. Ayo. Apa yang ruwet itu? Luar biasa, saudaraku. Jadi artinya apa? Ketika kita mau bertindak sebagai saudara bagi orang lain, ketika kita tidak ingin dihibur, tetapi kita menjadi penghibur, ketika kita ingin meskipun lemah, kita tapi ingin memberikan kekuatan bagi orang lain, meskipun itu susah dilakukan, tetapi itu mendapatkan hasil yang luar biasa, saudara. Sekarang tergantung hidup kita sendiri. Maukah hidup yang menjadi luar biasa? Itu sangat ditentukan dari pilihan saudaraku. Mari ada 2 poin penting. Yang pertama, maukah engkau menjadi saudara bagi orang yang menderita? Maukah Anda menyalakan kembali lilin-lilin orang-orang yang hampir redup? Hampiri mereka. Jangan biarkan mereka redup. Hampiri mereka supaya apa? Supaya terang. Jangan berpikir, loh, kok enak, aku dapat apa? Tapi hari ini lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia akan bayar lunas. Bahkan bayarannya akan lebih daripada apa yang kau tabur. Yes, amin. Ya. Dan apa yang terjadi? 400 orang sing ruwet-ruwet itu jadi pasukan yang luar biasa bagi siapa? Sekarang saya ngomong, bagi siapa pasukannya? Bagi Daud. Kalau nggak ada 400 orang ini, Daud ini sudah apa? Dan kelopak-kelopak ya. Tapi karena 400 orang ini, Daud membentuk pasukan yang kuat. Dia bisa kalahkan seluruh bangsa-bangsa, sehingga bangsa Israel mengalami kejayaannya ketika pada masa Daud. Ya, itu yang perlu kita sadari, saudaraku. Mari kita kembali jadi lilin untuk menghidupkan kembali hidup kita. Dan terutama yang paling kita harus sadari, saudaraku, hidup kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah biarkan kita ini patah. Tuhan gak pernah biarkan kita ini sampai padam, sampai tidak memiliki kepercayaan lagi sama Tuhan. Tuhan tidak pernah. Tuhan akan selalu bekerja. Siapa yang mau dipulihkan secepatnya? Orang-orang yang kalau mau Anda dipulihkan secepatnya, Anda harus bergerak dulu. Ya, bergerak dulu. Jadilah lilin-lilin yang menerangi di sudut ruangan. Ya. Ya, itu kuncinya, saudaraku. Saya yakin dan saya percaya, meskipun besok belum terjadi, tapi saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena ini Tuhan yang ngomong. Karena ini Tuhan yang memberi pengajaran buat hidup kita.
Saya di Kompi setiap hari Senin sekarang ya, saya selalu bertemu ngobrol-ngobrol secara Zoom, membahas firman sambil guyon-guyon. Tapi kelihatannya tidak ada gunanya. Tetapi justru hidup ini yang menyalakan kembali lilin-lilin yang ada dalam hati saya. Saya kembali punya kepercayaan sama Tuhan. Saya kembali punya gairah, punya semangat, spirit. Dan saya semakin punya gairah bahwa Tuhan pasti mengirimkan kita. Ya, orang yang bermasalah ini berkumpul bersama-sama. Tapi seperti yang Daud katakan, ternyata ketika kita mulai kumpul, yang redup-redup mulai kumpul, ternyata di situ kita mulai punya kekuatan. Walaupun mungkin pada awalnya isinya ngelutak ya, isinya ngelutak gitu ya, curhat, sama-sama curhat. Tapi itu adalah waktu di mana kami semua mengalami pemulihan Tuhan. Sedikit demi sedikit api kami mulai bernyala kembali. Makanya kalau kami masih bisa melayani di tempat ini, bukan karena kami hebat, enggak. Bukan masalah kami selesai, enggak. Masalah masih ada. Tapi lilin kami terus bernyala. Kenapa? Karena ya itu tadi, seperti Daud tadi, didatengin sama orang-orang yang punya masalah, dan akhirnya kami sama-sama punya masalah, tapi kami kumpul, kami terus bahas firman Tuhan, kami mengerti kebenaran firman Tuhan, kami belajar, dan kami tidak pernah jatuh. Artinya bukan tidak pernah mengeluh ya, tapi maksudnya tidak pernah lari meninggalkan Tuhan, nggak pernah. Kami terus berkata bahwa Tuhan itu pasti baik, Tuhan pasti lakukan sesuatu buat hidup. Hari ini mungkin ada yang sudah terima, ada yang belum, ada yang masih dalam ruang tunggu begitu ya. Saya sama Om Roni masih ya, sama Om Roni sama Om Edi masih di ruang tunggu. Om Bambang sudah last call ya Om Roni. Pesawat kami masih delay gitu ya. jadi seperti itu teman-teman. Nah maka ketika kami berdiskusi, Om Bambang bilang ayo kita akan bergerak. Ayo ya. Oke, ya kita akan satu pujian, kita akan berdiri sebentar. Engkau ada bersama